Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum SMK untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Next. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya, Kamila Lutfia Yahya, lalu Latifah Rahma Zuhaida, Norma Setia Anggraini, Putri Nur Syabani Widya, dan Zalfa Fadlur Rahman Sudana. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tuntutan dari pihak industrial agar lulusan siswa SMK dapat mengimbangi kemajuan teknologi revolusi 4.0. Peran pengembangan kurikulum dalam kaitannya dengan mencetak lulusan SMK yang memenuhi syarat industri revolusi 4.0, perkembangan teknologi semakin mumpuni ditandai dengan adanya kolaborasi positif dalam dunia pendidikan. Ketidaksesuaian dengan lapangan bahwa masih banyak lulusan SMK yang berada dalam lingkup kerja berbeda dengan lulusan saat sekolah. Kemudian pembahasan. Menurut Rauf Said dan HS tahun 2015, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya menurut Winarso tahun 2015, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri peserta didik dengan adanya hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara peserta didik, pendidik, bahan peralatan, dan lingkungan di mana belajar yang diharapkan terjadi. Next. Tujuan pengembangan kurikulum. Menurut Bahri tahun 2011, disimpulkan bahwa ada 4 tujuan pengembangan kurikulum yang substansial. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial atau sisi positifnya. Yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Berikutnya ada prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukma Dinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu prinsip umum dan spesifik atau khusus. Prinsip umum pengembangan kurikulum adalah relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini adalah lanskap yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Sedangkan prinsip khusus, pengembangan kurikulum adalah berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan konten pendidikan, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat belajar, dan prinsip pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Hermawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama prinsip relevansi. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang ketiga, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu
diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan waktu dan kemampuan serta latar belakang anak dan kemampuan yang berbeda. Pengembangan kurikulum masih bisa dilakukan. Yang kelima, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Secara umum, pemilihan model pengembangan kurikulum dilakukan dengan cara menyesuaikan sistem pendidikan yang dianut dan model konsep yang digunakan. Terdapat banyak model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama, model Taylor, model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Yang kedua, model Tata, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah, dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Yang ketiga, model Wheeler. Setiap langkah atau fasenya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Yang keempat, model Nicolis menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gus. Analisis dan diagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut kemudian didiagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Perumusan tujuan. Tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum, kompleks, sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Tujuan instruksional dibagi menjadi 2, yaitu instruksional umum dan instruksional khusus. Pengorganisasian materi. Secara makro, materi kurikulum disusun berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang merupakan salah satu bagian dalam pengembangan secara kurikulum secara keseluruhan. Pengorganisasian pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan yang dengan sifat materi yang diberikan. Penggunaan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi dimaksudkan untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.